Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 10B akan menjelaskan tentang studi kasus audit BPK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. 1. Muhammad Samsudin Al-Hanafi, NIM 0032. 2. Dwiki Angga Saputra, NIM 0035. 3. Muhammad Rafi Ardiansyah, NIM 0079. Dan saya sendiri, Siwa Unhanin, NIM 137. Next. Pendahuluan. Audit investigasi adalah audit khusus yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyelewengan atau penyalahgunaan dana publik. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sering melakukan audit investigasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tujuan dan ruang lingkup. Yang pertama, tujuan mengungkapkan adanya kecurangan, penyalahgunaan wewenang atau ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, ruang lingkup meliputi pemeriksaan mendetail atas dokumen, wawancara, dan pengamatan langsung terkait transaksi yang dicurigai. Next. Selanjutnya, metodologi audit investigasi, yaitu pengumpulan data, pengumpulan bukti melalui dokumen, wawancara, dan pengamatan. Yang kedua, analisis data, menilai data yang diperoleh untuk mengidentifikasi pola atau indikasi kecurangan. Yang ketiga, verifikasi, melakukan verifikasi terhadap data dan bukti yang dikumpulkan untuk memastikan keabsahan temuan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan kami. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan studi kasus audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang. Studi kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan penyimpangan yang signifikan dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang ini awalnya dirancang untuk menyediakan fasilitas olahraga berstandar internasional. Namun, proyek ini menjadi sorotan karena berbagai masalah yang ditemukan oleh BPK dalam audit investigasinya. Berikut terdapat 3 penyimpangan temuan, yaitu penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, adanya kecurangan, dan ketidakpatuhan. Mohon maaf. Yang pertama, penyimpangan terhadap studi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora tidak dapat melengkapi dokumen AMDAL-nya. Studi AMDAL ini seharusnya menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dari proyek dapat dikelola dengan baik. Namun, sampai sekarang dokumen AMDAL tersebut tidak ada. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini menunjukkan kelalaian dalam memenuhi persyaratan dasar yang penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan hukum. Yang kedua, proses persetujuan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga dan pengajuan kontrak multi-years. Dalam proses ini, BPK menemukan bahwa pengajuan kontrak multi-years dilakukan oleh Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga yang seharusnya dilakukan oleh Menteri sendiri. Ini merupakan pelanggaran prosedur administratif yang mendasar. Proses persetujuan dan pengajuan anggaran harus dilakukan sesuai dengan administratif yang mendasar. Mohon maaf. Proses persetujuan dan pengajuan anggaran harus dilakukan sesuai dengan hierarki yang telah ditentukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Penyimpangan ini menunjukkan kurangnya disiplin dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Untuk poin yang ketiga, proses pengadaan proyek Hambalang. Auditor BPK RI menemukan bahwa pengadaan untuk pekerjaan perencanaan konstruksi, manajemen konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi melanggar keputusan Presiden atau Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selain itu, ditemukan juga adanya penyelewengan dana sebesar 464 miliar rupiah yang mengakibatkan kerugian negara.
Pelanggaran terhadap Kepres ini menunjukkan kurangnya integritas dalam proses pengadaan dan manajemen proyek. Penyimpangan ini mencerminkan adanya kecurangan yang signifikan dalam pengelolaan proyek. Untuk metodenya, BPK melakukan pemeriksaan mendetail terhadap kontrak, pembayaran, dan kualitas pekerjaan. Metode yang digunakan BPK mencakup pemeriksaan kontrak, yakni meneliti kesesuaian antara kontrak yang ditandatangani dengan pekerjaan yang dilakukan. Ini termasuk memeriksa apakah kontrak telah disetujui sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah isinya sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian pemeriksaan pembayaran, yakni memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dan sesuai dengan ketentuan kontrak. Ini termasuk mengevaluasi apakah ada pembayaran yang tidak sesuai atau berlebihan. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan kualitas pekerjaan, yakni menilai apakah pekerjaan yang dilakukan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam kontrak. Ini termasuk memeriksa apakah ada kekurangan atau cacat dalam pekerjaan yang diselesaikan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang indikasi kecurangan dan analisis. Indikasi kecurangan yaitu pembengkakan biaya proyek, kualitas pekerjaan yang buruk, dan pembayaran yang tidak sesuai kontrak. Dan analisisnya yaitu mengidentifikasi pola pembayaran yang mencurigakan dan peran individu yang terlibat dalam penyelewengan tersebut. Selanjutnya ada tindakan dan rekomendasi yang bisa digunakan, yaitu tindakannya yaitu BPK merekomendasikan pengembalian dana yang diselewengkan dan tindakan hukum terhadap pejabat yang terlibat. Rekomendasinya yaitu perbaikan sistem pengendalian internal dan peningkatan pengawasan pada proyek-proyek pemerintah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah atau saran, kami menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.